anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Sukacita yang Bapak Ibu dan Beta rasakan di hari ini adalah kita semua boleh diizinkan oleh Tuhan untuk ada dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan semua orang yang percaya kepada Kristus ada dalam perjamuan itu. Kenapa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Karena di dalam perjamuan yang kudus ini, Bapak Ibu dan Beta tetap diingatkan untuk bagaimana kita memahami makna dari penderitaan Tuhan Yesus sampai Yesus mati. Sehingga di hari ini di seluruh dunia ada dalam sebuah peringatan akbar, peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus atau yang sering kita sebut dengan Jumat Agung. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus kita sebut seperti yang biasa lazimnya kita lakukan dengan sebutan Jumat Agung. Jumat Agung ini mengingatkan Bapak Ibu dan Beta bahwa di hari ini 2023 tahun yang lalu Yesus itu benar-benar disalibkan. Yesus itu benar-benar mati untuk menghapus dosa dunia, untuk menghapus dosa Bapak Ibu dan Beta yang setiap saat kita lakukan. Sehingga peristiwa Jumat Agung ini membawa Bapak Ibu dan Beta untuk tetap bagaimana ketong memahami betapa luar biasanya pengorbanan Yesus yang adalah merupakan bukti kasih Allah yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memahami bahwa Jumat Agung itu adalah sesuatu yang sangat penting dan bukan hanya sebatas ibadah rutinitas yang dilakukan oleh gereja, maka mari sama-sama kita ada di dalam persekutuan yang indah. Cuma Beta heran Bapak Ibu, habis ambil bagian dalam meja, ya mungkin meja pertama Bapak Ibu dan Beta ketong masih manis-manis. Tapi pasu meja yang ke-5, 6 banyak yang keluar main. Ya, di bagian belakang ini, ya kalau yang merasa kencing ya tidak apa-apa. Ya, ada yang isap rokok, ada yang bercerita. Bagaimana kita memaknai pengorbanan Yesus? Apakah hanya sebatas Bapak Ibu dan saya masuk dan kita mengambil bagian, makan roti dan minum anggur, lalu selesai itu kita keluar dan bersenang-senang di samping kiri gereja, di belakang gereja? Apakah itu kita memaknai pengorbanan Yesus seperti itu? Mari Bapak Ibu, betapa luar biasanya, dahsyatnya Yesus bisa menanggung penderitaan ini. Katong duduk belum sampai 5 jam katong subosan. Tapi Tuhan Yesus tidak. Bahkan semalam sentuk beliau duduk dan berdoa. Bapak Ibu dan Beta belum sampai semalam sentuk. Kalau hitung-hitung kalau jam 9 lah jam 8 Bapak Ibu katong sudah duduk di sini, lalu jam 9 jam 10 tadi Beta sempat lihat Ibu Pendeta email melayani pas meja ke-5 itu anak-anak Getsasi itu banyak yang suka luar main, ya. Mari Bapak Ibu katong rubah, katong punya pola pikir seperti ini.
Kalau kita tetap berpikir seperti ini, maka kita melihat bahwa perjamuan asa yang kudus ini adalah sebuah rutinitas. Kalau itu hanya rutinitas, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah memaknai pengorbanan karya Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaharui diri kita. Pengorbanan Yesus, kematian Yesus ini membawa Bapak Ibu dan Beta ada dalam sebuah perubahan. Yesus ingin supaya dunia ini betul-betul berubah. Yesus ingin supaya Bapak Ibu dan Beta ini berubah untuk menjadi yang lebih baik. Siapa bilang Bapak Ibu dan Beta orang suci? Pendeta juga berdosa. Majelis juga berdosa. Pengurus pun juga berdosa. Bapak Ibu dan Beta ketong semua orang berdosa. Tapi kita harus bersyukur bahwa ada satu orang yang bisa mengorbankan dirinya untuk keselamatan Bapak Ibu dan Beta. Untuk keselamatan dunia ini. Sehingga mari Bapak Ibu kita tetap ada dan memaknai penderitaan Yesus, kematian Yesus ini sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, ada kita punya saudara orang Ambon yang dipukul, ya. Saya baru lihat video yang sedikit itu saja. Saya merasa ngeri. Karena saya membayangkan yang ini saja sudah setengah mati, apalagi Tuhan Yesus pada zaman itu Bapak Ibu. Sangat luar biasa pengorbanan Yesus, penderitaan Yesus. Hanya untuk kehidupan Bapak Ibu dan Beta, hanya untuk bagaimana dunia ini menjadi lebih baik. Mengapa Bapak Ibu Beta katakan kematian Yesus ini luar biasa? Karena Yesus itu digantung di tiang kayu salib dengan cara dihina. Ketika Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ada yang menghina, ada yang mengolok-olok Yesus. Ada bahkan di dalam ayat 48 dikatakan bahwa mereka mengambil bunga karang lalu mencelupkannya ke dalam anggur asam dan diberikan kepada Yesus untuk minum. Yesus mengalami proses itu semua tanpa ada perlawanan. Dan ini yang luar biasa. Bahkan di sekitar Yesus saat disalibkan, dia ada bersama-sama dengan, kalau ketong bilang, penjahat kelas kakap. Tradisi orang Israel, kalau sampai dia sudah di tiang gantung atau disalib, itu dia punya perbuatan itu sudah melampaui batas. Sehingga hukuman yang terakhir adalah mati disalibkan. Dan kalau sampai orang yang dihukum mati dan disalibkan dan mati itu Bapak Ibu, itu benar-benar dia termasuk penjahat kelas kakap. Yesus disamakan dengan orang-orang ini. Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Dan ini yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi Yesus yang sudah tahu bahwa kedatangannya untuk keselamatan dunia ini, misinya untuk dunia ini diselamatkan, manusia ini diselamatkan, maka Yesus melalui itu semua dengan berserah kepada Eli, Eli lama sabachthani. Berteriak saja, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus hanya bisa berteriak dan meminta dari Bapa di sorga kekuatan untuk menghadapi yang namanya penderitaan ini.
Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari setiap saat ketika kita ada di meja perjamuan ini, mari kita memaknai itu dengan baik. Sekali lagi saya katakan, jangan kita melihat itu sebagai sebuah rutinitas. Lalu selesai kita ada dalam meja, keluar duduk di tempat duduk, kita lagi melakukan aktivitas yang lain selain ibadah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menunjukkan kuasanya bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Allah menunjukkan kuasanya bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang dibilang sangat ngeri pada saat itu. Kalau Bapak Ibu dan Beta baca, ada kegelapan yang pekat menyelimuti daerah itu. Menurut catatan Alkitab dari jam 12 sampai dengan jam 3. 3 jam kegelapan Bapak Ibu. Katong kemarin-kemarin waktu anak-anak sidi, hujan sadiki sama orang mulai berhati-hati. Mulai galap sadiki, katong mulai bilang ini mau hujan besar. Apalagi Bapak Ibu, kegelapan selama 3 jam. Allah menunjukkan kuasa Allah. Bahkan juga Bapak Ibu, tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Disitulah Allah menunjukkan kemahakuasaan Allah. Bahwa tidak ada yang bisa menandingi kuasa Allah. Apapun hinaan yang mereka berikan kepada Yesus, Yesus menerima. Dan Yesus mau katakan kepada orang-orang pada saat itu, walaupun tidak lewat mulutnya, bahwa dia adalah benar-benar anak Allah. Dan orang-orang yang hadir saat itu, Pilatus pun mengatakan bahwa apakah benar engkau anak Allah? Yesus langsung mengatakan, engkau sendiri, Anda sendiri yang mengatakan itu. Sangat luar biasa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Yesus tahu bahwa kedatangannya itu sudah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Seperti Nabi Yesaya. Yesus sudah tahu itu dan semua orang Yahudi sudah tahu itu. Tetapi mereka tidak mau menerima dan mengakui apa yang ada dan dilakukan oleh Yesus. Kita akan pulang kembali di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita akan diberikan kekuatan oleh Allah dengan sebuah keyakinan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kalau Bapak Ibu di dalam hati dan pikiran kita, kita tetap mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, maka kita percaya bahwa kedatangan Yesus itu membawa damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera itu apa Bapak Ibu? Hidup Bapak Ibu dan Beta menjadi yang lebih baik. Kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati keluarga, menyenangkan hati sesama. Itu yang Yesus inginkan. Kedatangan Yesus membawa perdamaian. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dalam Kolose pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Di situ dikatakan Yesus datang membawa perdamaian. Dan semua orang Yahudi pada saat itu tidak mau menerima sehingga mereka membenci bahkan membunuh Yesus. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus ingat bahwa kedatangan Yesus, pengorbanan Yesus menunjukkan bahwa Yesus ingin Bapak Ibu dan Beta, orang-orang yang pada saat itu ada bersama-sama dengan Yesus hidup dalam sebuah persekutuan.
Tidak boleh ada yang terpisah satu dengan yang lain. Karena Yesus sendiri datang untuk merobek yang namanya tirai yang menjadi penghalang antara Allah dengan manusia karena dosa. Kedatangan Yesus mempersatukan Allah dengan manusia. Dan oleh sebab itu, kita pun juga diingatkan untuk bagaimana kita hidup bersatu, hidup bersekutu dengan Allah, membangun komunikasi terus-menerus dengan Allah. Begitu juga dengan sesama. Kita harus tetap ada dalam sebuah persekutuan. Dan hal yang berikut yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu di saat ini, bahwa kematian Yesus menciptakan kehidupan yang baru. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 52 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Bahwa kematian Yesus menciptakan kehidupan yang baru. Di mana Yesus memberikan sebuah jaminan bahwa ketika Yesus bangkit ada harapan. Kebangkitan Yesus membawa harapan bagi setiap orang yang percaya untuk hidup bersama-sama dengan Yesus. Mari Bapak Ibu, kalau Yesus ingin kita hidup menjadi lebih baru lagi, lakukanlah itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya hidup kita tetap diberkati oleh Tuhan. Amin.